Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Heri Halki, Eka Yuliani, dan juga Wahdiah Arafah. Hari ini kami akan menjelaskan materi kami tentang langkah-langkah penyusunan non-tes dan bentuk-bentuk non-tes. Pengertian non-tes teknis. Non-tes adalah suatu alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta. Tes dengan tidak menggunakan tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah sebagaimananya interpretasi jawaban tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan melakukan dengan cara tertentu. Teknik evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dibuat atau yang dikerjakan oleh peserta didik. Hal tersebut diperoleh dari hasil pemahaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes, sedangkan teknik penilaian non-tes tertulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-tes. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah penyusunan non-tes. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan instrumen non-tes sebagai berikut. 1. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator. 2. Menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikator penelitiannya. 3. Menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Pada kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. 4. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Terakhir, menguji cobakan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap itemnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik pengamatan jika dilakukan untuk melihat apakah perbuatan siswa sudah benar atau tidak dapat dikategorikan sebagai teknik tes. Misalnya, jika dalam praktek olahraga, seorang guru akan melihat apakah cara melempar lembing seseorang sudah sesuai dengan teori atau tidak, maka pengamatan jenis ini terkategorikan sebagai teknik tes. Tetapi, jika pengamatan dilakukan terhadap aspek afektif seperti cara seorang siswa bersikap terhadap guru, menjaga kebersihan, perhatian terhadap tugas-tugas sekolah, dan sebagainya, maka teknik ini termasuk teknik non-tes. Selanjutnya ada wawancara atau interview. Secara umum, yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab lisan secara sepihak, berhadap muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada daftar cocok. Daftar cocok mempunyai pengertian tersendiri. Daftar cocok bukanlah angket. Daftar cocok mempunyai bentuk yang lebih sederhana karena dengan daftar cocok, peneliti bermaksud meringkas penyajian pertanyaan, bertanya mempermudah responden dalam memberikan respondennya. Daftar cocok memuat beberapa pertanyaan yang bentuk dan jawabannya seragam, agar responden tidak diharapkan pada beberapa pertanyaan mengenai berbagai hal, tetapi dalam bentuk membaca, maka disusunlah daftar cocok tersebut sebagai pengganti. Yang keempat, ada studi kasus atau case study. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus
untuk melihat perkembangannya. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus, yaitu yang pertama, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan? Yang selanjutnya, yang kelima ada kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilai atau evaluator berhadapan secara langsung atau face to face dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Yang keenam ada skala penilaian. Dalam daftar cek, penilai hanya dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu, sedangkan dalam skala penilaian fenomena-fenomena yang akan dinilai disusun dalam tingkat-tingkatnya yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya mengukur secara mutlak ada atau tidaknya variabel tertentu, tapi lebih jauh mengukur bagaimana intensitas gejala yang ingin diukur.